Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kesempatan untuk selalu mampu untuk mengikuti pembelajaran dengan metode pembelajaran jarak jauh dalam kondisi masih pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan keluarga kita dan segera mengangkat COVID-19 dari bumi yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali bersama Pak Najib dalam materi mata pelajaran pendidikan agama Islam di bidang studi ilmu fikih kelas 7 SMP Islam Mambal Ulum tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, marilah kita buka pembelajaran pada kali ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, bersama Pak Najib tetap pada kali ini akan menyampaikan materi tentang toharoh, tentang bersuci. Begitu banyak materi pada kali ini ya, namun pada kali ini berbeda dengan sebelumnya yang sudah membahas tentang hadas, najis, istinja, mandi wajib. Kali ini Pak Najib akan menyampaikan materi tentang wudhu, definisi rukun sunnah, tata cara wudhu, membatalkan wudhu, dan doa sesudah wudhu. Baiklah anak sekalian, apa yang maksud dengan wudhu? Menurut bahasa, wudhu adalah husnu, keindahan, dan nadhafah, kebersihan. Menurut istilah, wudhu adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan air yang suci dan menyucikan di tempat anggota, di 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan cara yang tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, ini berarti ada 4 anggota badan yang harus dilaksanakan suatu peribadatan yang berkaitan dengan bersuci ini dengan menggunakan air, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan niatan untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang wudhu terdapat di surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau engkau akan mendirikan sholat, akan menegakkan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tanganmu sampai siku-siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian dari kepalamu, wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Dan juga berdasarkan hadis Nabi, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a, rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya Allah tidak menerima salat seseorang di antara kamu jika ia masih berhadas sehingga ia berwudu. Maka wudu inilah salah satu cara toharoh yang dapat menghilangkan hadas kecil yang nantinya akan menjadi syarat
untuk melaksanakan suatu ibadah, contohnya sholat. Anak sekalian, fardu rukun wudu sekarang. Yang pertama adalah niat. Karena Allah Subhanahu wa taala nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi taala. Saya niat melakukan wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Yang niat ini dibaca, dilafatkan dengan lisan, tapi hatinya ketika membasuh muka bergerak mengingat bahwa saya melakukan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membasuh muka, yaitu dengan membasuh itu bedanya dengan mengusap. Membasuh airnya harus mengalir. Batas antara muka kita adalah kalau dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, bawahnya kemudian ke sampingnya adalah dari ujung telinga sampai ke telinga yang satunya. Itu berarti dibasuh dengan air. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku. Batasnya adalah siku. Mohon maaf untuk anakku sekalian yang cewek terutama yang pakai baju kadang-kadang itu ya sempit, maka wajib ya dibuka, wajib dilepas sehingga basuhan air yang kita gunakan untuk wudhu itu sampai pada siku-siku, bukan sampai pergelangan tangan, tapi batasnya adalah sampai kedua siku-siku. Yang keempat adalah mengusap atau menyapu sebagian kepala, bukan rambut tapi sebagian kepala. Dari tempat tumbuhnya rambut itu tangan kita kenai dengan air, ya, tidak harus mengalir. Karena hanya mengusap atau menyapu, maka kena air kemudian kita masukkan ke dalam rambut kita sampai ke tempat tumbuhnya rambut atau sebagian kepala kita. Kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya, membasuh kaki sampai ke minimal sampai kedua mata kaki kita. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai depannya kena air, tapi belakangnya tidak. Maka ini perlu berhati-hati ketika mempraktekkan dan melaksanakan wudhu. Dan yang keenam adalah tertib berurutan dari awal membasuh muka sampai membasuh kaki secara berurutan. Ini adalah rukun atau fardu wudhu. Nah, sekarang kita lanjutkan sunnah wudhu. Itu hal-hal yang disunahkan, yang apabila dilakukan, yang apabila dilaksanakan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ditinggalkan maka tidak membatalkan wudhu. Yang pertama adalah membaca basmalah dengan suara kecil, suara dalam hati kita bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh dua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ya, walaupun keadaannya sudah bersih, tapi ini disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Kemudian berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut, kemudian digoyang-goyang dalam ya mulut itu dan dikeluarkan lagi, bukan ditelan. Kalau ditelan bukan namanya berkumur-kumur, berarti dimasukkan kemudian dikeluarkan lagi, dengan itu berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam hidung, kecuali bagi orang yang berpuasa ya, ini tidak boleh karena makruh. Ya, sehingga mengkhawatirkan terjadinya masuknya air ke dalam sehingga membatalkan puasa. Tapi kalau tidak puasa maka memasukkan air ke dalam hidung, yaitu istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan lagi, istinsar dari hidung. Ini salah satunya manfaatnya adalah menghilangkan sakit pusing atau sakit kepala. Kemudian menyapu seluruh kepala, tadi rukunnya adalah menyapu sebagian kepala, tapi sunnahnya boleh, yaitu lebih baik atau mendapatkan pahala bila menyapu ke seluruh kepala. Menyapu kedua telinga. Nah, telinga ini tidak masuk pada rukun. Berarti kalau wudhu tanpa telinga boleh dan sah itu. Tapi kalau dilakukan lebih baik karena akan termasuk melaksanakan sunnahnya wudhu. Kemudian mendahulukan anggota wudhu yang kanan. Tentunya kita sudah terbiasa dari kecil sejak diajari guru-guru kita, yaitu mengawalinya dengan tangan kanan dulu, dari kaki kanan dulu, jangan sampai terbalik ya. Kemudian mengulangi setiap basuhan 3 kali. Kita meyakinkan untuk memantapkan bahwa apa yang kita lakukan adalah sempurna, maka disunahkan untuk menigakalikan gerakan. Menyela-nyela antara jari jemari, lengan, tangan, dan kaki. Ya, kita masukkan jari kita tangan ke kaki kita, kemudian jari tangan kita dengan jari yang satunya.
itu adalah sunnah. Kemudian menyela-nyela jenggot yang lebat yang punya jenggot. Ini ya bapaknya diingatkan nanti kalau kamu sudah besar, yang laki-laki punya jenggot itu disunahkan untuk menyela-nyela ya jenggot yang dimilikinya. Kemudian menyempurnakan wudhu, menggosok anggota wudhu agar lebih bersih sambil mengalirkan air, membasuh air juga tangannya kita bergerak untuk mengusap atau menggosok-gosok pada anggota badan yang menjadi anggota wudhu. Kemudian bersiwak sebelum wudhu. Siwak itu kayu yang biasanya itu dijual ini dari tanah Arab sana. Siwak itu banyak manfaatnya, salah satunya adalah membuat kita lebih cerdas atau mencerdaskan kita. Tidak bercakap-cakap ketika wudhu. Nah ini biasa nih, nah arek-arek sekolah ya wis wudhu bareng ngobrol sampai wudhunya. Ini tinggalkan itu semua untuk konsentrasikan diri, ini adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa sesudah wudhu. Ini ada 14 hal-hal yang disunahkan dalam wudhu. Kemudian bagaimana cara wudhu? Maka ini disampaikan tata cara wudhu. Yang pertama, niat berwudhu dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil. Dalam hati itu diniatkan bahwa saya melakukan wudhu ini untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim dalam hati, kemudian membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, berkumur sebanyak 3 kali, menghirup air ke hidung, istinsyaq sebanyak 3 kali, dan menyemprotkan air istinsar dari hidung ke sebelah kiri. Kemudian membasuh muka sebanyak 3 kali, membasuh kedua tangan beserta siku sebanyak 3 kali, menyapu seluruh kepala atau sebagian kepala berikut 2 telinga sebanyak 1 kali sapuan. Kemudian membasuh kedua kaki beserta 2 mata kaki sebanyak 3 kali. Inilah tata cara wudhu yang mudah-mudahan wudhu kalian selama ini sudah sesuai dengan tata cara aturan ini, sehingga apa yang kalian lakukan ini adalah sudah sesuai dengan syariat Islam menurut ilmu fikih yang dipelajari. Anakku sekalian, ada beberapa hal yang bila terjadi, ini akan membatalkan wudhu kita. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang. Opo wae sing metu teko bolongan loro, bolongan ngarep karo bolongan mburi, itu akan membatalkan wudhu. Contoh angin, berarti kentut. BAB, buang air besar, berak. Naimin. BAK, buang air kecil, kencing. Keluar darah atau ulat, ya kadang ada ulat yang keluar dari lubang belakang kita, nek wong Jawa ngarani kerming. Nah, itu membatalkan wudhu. Yang kedua, tidur lelap dalam keadaan yang tidak sadar, dalam kondisi duduknya yang tidak tetap. Boleh tidur ketika duduknya bersila rapat, dan bila terjadi keluarnya kentut maka akan bunyi tut atau bunyi keras, yaitu yang boleh ketika duduk. Nah, ketika maka anakku sekalian, berhati-hatilah ketika sholat Jumat yang waktunya lama, nunggu khotib berkhutbah, kemudian duduknya ngawur dan tidak bersila. Nah, itu akan ketika tertidur atau ngantuk maka akan membatalkan wudhu. Hilangnya akal karena mabuk, pingsan dan gila. Nah, ini akan membatalkan wudhu. Kemudian bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya dewasa, yang tidak ada penghalangnya yang jelas, berarti bersentuhan kulit dengan kulit. Menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan, kemaluannya sendiri atau kemaluannya orang lain, ini akan membatalkan wudhu. Anakku sekalian, nah sunnah diantaranya adalah doa sesudah wudhu. Mudah-mudahan kalian sudah hafal semua. Mari kita baca doa sesudah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina, wa ja'alni minal mutatahhirina, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Ya Allah,
Jadikanlah aku sebagai bagian dari golongan orang-orang yang selalu bertobat, serta jadikanlah aku sebagai bagian dari golongan orang-orang yang selalu bersuci. Dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh kepadamu, ya Allah. Itu adalah doa sesudah wudhu. Mudah-mudahan kalian hafal dan kalian mampu untuk mempraktekannya, karena jarang sekali di antara kalian sesudah wudhu itu berdoa. Ya, mohon maaf, berdasarkan survei di lapangan, ketika dilaksanakannya sholat duha, sholat duhur berjamaah di sekolah, itu hampir 99% mereka tidak berdoa ketika melakukan wudhu. Anakku sekalian, ini yang perlu disampaikan Pak Najib, materi wudhu. Mudah-mudahan kalian semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga wudhu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syarat. Ketika wudhu kita sah, maka sebagai syarat untuk melaksanakan ibadah sholat juga sempurna dan menjadikan sholat kita sah. Nah, marilah kita tutup doa akhir pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Tetap semangat, terus berjuang dan terus belajar untuk menggapai cita-cita. Terima kasih. Untuk tugasnya silahkan diringkas semua materi yang berkaitan dengan wudhu, ya. Kemudian ditulis di kertas HVS, nanti disetorkan ke sekolah di bulan Oktober. Terima kasih dan mohon maaf. Tetap semangat. MU, MU, MU. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.